Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ya, insyaallah kita akan secara khusus membahas masalah puasa karena esok menurut ketetapan pemerintah adalah 1 Ramadan ya. Jika yang hari ini ada yang berpuasa hari ini? Ada. Jika ada, kita hormati ya. Kita hormati keputusan tersebut karena memang ada landasannya. Yang tidak diperkenankan kita saling ya, intinya hormati, yang penting konsekuen ya, konsekuen. Jadi kalau memakai ketetapan puasa hari ini, maka nanti lebarannya juga ngikut gitu ya dengan awalnya. Jadi nggak boleh dicampur aduk. Kalau yang pakai ru'yah nanti Idul Fitrinya. Misal puasanya berbeda, awalnya berbeda, beda 1 hari. Misalkan yang satu hisab, yang satu ru'yah gitu ya. Nah, yang memakai hisab katakanlah dia lebih awal, yang ru'yah lebih terakhir gitu kan. Kemudian ketika penentuan Idul Fitri, katakanlah dia menjadi imam atau jadi apa, Pak mohon jadi khatib di masjid kami gitu. Padahal dia misalkanlah memakai ru'yah, mungkin lebih akhir. Wah, tapi ini jadi khatib ini. Ya siap, saya siap gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi harus ditolak. Mohon maaf Pak, karena saya mengikuti pemerintah yang ru'yah, sementara keputusannya mungkin beda 1 hari, sehingga tidak bisa menerima tawaran tersebut, misal seperti itu. Jadi harus konsekuen awal dan akhirnya. Intinya kita saling menghormati. Tapi secara umum jumhur adalah memakai ru'yah gitu ya, ru'yah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal, berpuasalah. Jika kalian melihat hilal, maka berbukalah alias berhari raya. Itu setidaknya sebagai mukadimah. Nah, baik, pada kesempatan pagi ini kita akan secara khusus membahas fikih puasa ya, fikih puasa. Tentunya ini adalah satu yang terus berulang gitu ya. Karena alhamdulillah kita insyaallah besok Ramadan kita mendapatkan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Ini adalah satu momen, satu kesempatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang harus kita kita sambut dengan rasa senang. Rasa senang, dan kita harus betul-betul mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Fisik kita, niat kita, hal-hal yang lainnya termasuk amal-amal yang hendak kita persiapkan, maka siapkanlah yang terbaik. Karena ini momen kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, secara khusus untuk meningkatkan momen ini menjadi momen yang lebih berkualitas dari sebelum-sebelumnya, maka kita harus terus mengupdate, merefresh tentang masalah puasa. Nabi SAW bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya menahan lapar dan menahan haus. Padahal pahala puasa itu sangatlah besar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nih, selama 11 bulan yang lalu kita jelas banyak dosanya, kita tidak luput dari perbuatan dosa.
baik kepada istri, kepada anak, kepada kawan, kepada rekan kerja, kepada orang lain, sengaja atau tidak sengaja. Maka ini kesempatan, dengan berpuasa potensi untuk terhapus dosa-dosa kecil itu sangat terbuka lebar. Tapi syaratnya itu imanan wahtisaban. Artinya puasa yang berkualitas, puasa yang didasari oleh keimanan, dan puasa yang didasari oleh rasa tulus, yaitu hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita menjadikan puasa ini adalah puasa yang berkualitas, maka tentunya kita harus betul-betul secara pelan, secara rinci mempelajari tentang fikih puasa secara khusus, ya, tentang puasa. Padahal amal di bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, banyak. Baik, kita ambilkan saja dari kitab ini ya, kita lompat agak jauh beberapa bab, ya, yaitu kitab Ahkamis Syam, kitab yang membahas tentang hukum-hukum puasa. Nah, puasa itu secara bahasa artinya imsak. Imsak itu menahan, ya. Pernah dengar kata imsak, Pak? Pernah ya, imsak, wah gitu. Atau di kalender imsak. Itu bahasa Arab, artinya menahan. Jadi kalau imsak yang kita dengar misalkan di suasana bulan puasa, itu artinya adalah tahan. Tapi waktu itu masih diperbolehkan secara syariat kita makan dan minum. Itu hanya untuk peringatan saja. Sebentar lagi ini sudah masuk fajar shadiq, masuk subuh. Nah, sehingga kita harus berhati-hati jangan sampai kemudian kebablasan gitu ya, karena bisa puasanya nanti tidak sah. Nah, imsak artinya menahan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam. Ini secara lugawi, secara bahasa. Ketika Maryam itu, ya, Allah menghikayatkan bagaimana Maryam dia diberi wahyu akan mendapatkan seorang anak tanpa lewat pernikahan. Ya, wahyu lewat malaikat Jibril. Maka kemudian ketika ada orang bertanya macam-macam, suruh diam saja. Maka Allah menghikayatkan bagaimana Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar kepada Allah untuk sauma. Sauma artinya imsak, diam. Ya, menahan. Menahan dari apa? Anil kalam. Ya, jadi secara bahasa as-saum itu artinya menahan. Menahan ya dari sesuatu. Nah, menahan ini kan banyak, ya. Menahan dari makan dan minum, menahan diri dari melakukan sesuatu itu bentuknya banyak. Yang mirip dengan puasa itu pun banyak. Misal, orang mau operasi itu diharuskan untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum, Pak. Maka itu masuk dalam kategori secara bahasa itu saum. Ya. Orang yang kemudian dia tidak ada makanan dan tidak ada minuman, ya, belum ada persiapan, atau misalkan pagi ini sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi, ketika istrinya itu ditanya apakah ada makanan dan minum, nggak ada. Atau sekarang misalkan belum ada duit untuk beli makan dan minum, beras habis misalkan. Maka ketika dia menahan diri dari hal itu disebut saum secara bahasa. Ya. Tapi syariat itu punya batasan sendiri. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima' wasailil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Jadi ada batasannya. Ya. Jadi secara syariat yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, dari hubungan seksual, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan juga semua yang membatalkan puasa. Ya, nanti ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang harus kita pahami bersama bahwa puasa itu kan terbagi al-imsak, terbagi menjadi nanti ada yang puasa wajib, ada puasa sunnah, gitu kan. Nah, momen khusus ini adalah kita menjelaskan secara khusus puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Yang pertama dalilnya adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sudah masyhur, ya, mungkin kita sering mendengarkan ayat ini dalam surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba itu dalam ilmu usul itu bisa bermakna furidha, diwajibkan, ditetapkan artinya diwajibkan. Jadi bentuk-bentuk perintah dalam bentuk kutiba kemudian furidha itu dalam makna yang sama, yaitu diperintahkan atau diwajibkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermakna wajib. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa puasa Ramadan itu salah satu dari rukun Islam yang 5, pilar. Pilar. Jadi kalau ada sebuah bangunan pilar tersebut runtuh, tidak ditegakkan, maka akan hancur bangunan tersebut. Maka barang siapa yang tidak menegakkan salah satu dari rukun tersebut, maka keislamannya runtuh. Ya, sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bagaimana beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu tegak di atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadatain. Wa iqamis shalah, mendirikan shalah, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, kemudian yang ketiga dalilnya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Ya, ulama sepakat bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Barang siapa yang mengingkari kewajiban Ramadan maka kafir hukumnya. Nah, sekarang kita sedang menyambut datangnya bulan Ramadan. Tinggal menghitung jam gitu ya, hitung mundur, menghitung jam. Maka yang harus kita tanamkan dalam benak kita, dalam hati kita adalah kita harus benar-benar berbahagia, Pak. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak harus benar-benar senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa kita tidak senang? Mengapa kita tidak bahagia? Padahal Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsinya mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang lebih aku cintai dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Nah, jadi kalau kita memiliki kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk bisa menunaikan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita harus senang. Kenapa? Karena itu adalah hal yang paling Allah cintai. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, dari sekian miliar manusia yang sekarang hidup, tidak semuanya mendapatkan taufik. Tidak semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kewajiban ini. Maka ketika kita dimampukan dari aspek fisiknya, kemudian kesempatan tidak terjadi peperangan, aman, kemudian dari hal-hal yang lain kita bisa menjalankan kewajiban ini bukti bahwa Allah itu cinta kepada kita. Maka kita harus bahagia. Zat yang menciptakan kita, zat yang memberi rizki kepada kita, zat yang telah mengatur segala urusan kita, kemudian memberikan kita nikmat yang sempurna lagi dengan memberikan kesempatan ini. Kita dimudahkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita. Itu bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Maka kita harus senang. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi kita harus senang, dan bagaimana kita mewujudkan kesenangan itu, menampakkan kegembiraan dengan hadirnya Ramadan. Maka menampakkan kesenangan, kegembiraan dengan hadirnya Ramadan adalah dengan salah satunya adalah mempelajari perkara-perkara yang terkait dengan Ramadan. Di antaranya yang terbesar adalah masalah puasa. Nah, selanjutnya di sini disebutkan terkait dengan hukum puasa, di antaranya adalah wasara itu wujubi saumi arba'atu asya. Dalam pendapat ulama Syafi'iyah itu ada 4 syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa. Tentunya ada syarat-syarat yang lain, tapi di sini sebutkan 4 saja dulu. Yang pertama adalah al-Islam.
Nah, artinya ketika status itu melekat dalam diri kita, itu otomatis kewajiban puasa itu pun terpikulkan dalam diri kita. Bapak agamanya apa? Saya Islam, saya seorang muslim. Maka otomatis kewajiban puasa langsung terpikulkan dalam dirinya. Itu syarat wajib. Ya, syarat wajib. Jadi kalau dia sudah menjadi seorang muslim, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah kepada orang-orang kafir, "Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Jika kalian berhenti dari kekafiranmu, perbuatan kufurmu, maka yughfar lahum ma qad salaf. Terampuni segala yang sudah lalu ke kita ketika dia kafirnya. Artinya, ketika dia kafir, tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa. Nah, setelah dia masuk Islam, maka langsung kewajiban itu melekat. Katakanlah misalkan ada orang kafir, kemudian di hari pertama puasa dalam kalender Hijriah 1 Ramadan dia masuk Islam. Maka setelah dia mengatakan atau mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia langsung berkewajiban untuk berpuasa. Bagaimana dengan 17 tahun atau 20 tahun yang lalu ketika dia masih kafir? Apakah ada kewajiban untuk mengqadha? Tidak ada. Itu terampuni sudah, terhapus. Ya. Itu luar biasa. Seorang mu'allaf, seluruh yang dia lakukan sebelumnya, sebelum dia masuk Islam, semuanya yughfar lahum ma qad salaf, diampuni apa yang telah lalu. Disebutkan juga di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kalian melakukan kesyirikan, niscaya amal-amalmu akan terhapus dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka tidak sah orang yang statusnya bukan seorang muslim, non-muslim, apapun dia jenis agamanya, kalau dia bukan orang muslim, maka ketika dia berpuasa, puasanya tidak sah. Tidak sah. Yang kedua, al-bulugh wal aqlu. Baligh, usia baligh dan berakal. Jadi kalau dia statusnya menjadi seorang muslim, yang kedua syaratnya dia sudah mencapai usia baligh, kemudian berakal, maka langsung dia melekat kewajiban puasa itu harus dikerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Jadi al-qalam, syariat atau kebebanan syariat itu diangkat dari 3 golongan. Anil majnuni al-maghlubi ala aqlihi hatta yafiqa, dari orang yang gila, yang dia menutup akalnya sampai dia sadar, sampai dia kemudian hilang kegilaannya. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia kemudian bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, rawahu Abu Dawud, dari anak kecil sampai dia yahtalim. Ya. Jadi yang pertama itu dalam hadis ini disebutkan orang yang gila sampai dia sadar. Sehingga ketika di awal-awal puasa mungkin dia gila, ya karena kemarin banyak yang gila dadakan gitu ya Pak. Ya. Kalau betul-betul itu menutup akalnya, bukan dibuat-buat, maka kewajiban puasanya gugur. Nah, gugur. Sampai dia kemudian tersadarkan. Kemudian dari anak kecil, yang ketiga di sini disebutkan sampai dia yahtalim, yaitu sampai dia balik. Jadi kalau dia sudah muslim, balik, berakal, ini sudah melekat. Ini terpenuhi semua kita. Muslim, balik, berakal. Maka tidak ada celah bagi kita untuk tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, yaitu al-qudratu 'ala shaum, kemampuan untuk berpuasa. Al-qudrah 'ala shaum. Al-qudrah ini bisa fisik, ya, bisa fisik, sehingga di sini masuk dalam kategori adalah as-sihah. Ya, as-sihah. Sehingga orang dalam keadaan dia tidak sehat fisiknya, maka dia tidak wajib berpuasa.
Sehingga orang sakit boleh dia tidak berpuasa. Tidak boleh dia tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, al-kabir, orang yang sudah tua renta, boleh dia tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, al-musafir. Al-musafir, ya. Jadi posisi dia, orang yang bepergian, dia juga memiliki kesempatan untuk tidak berpuasa. Ya, untuk tidak berpuasa. Karena di sini syarat wajibnya adalah al-qudrah. Sementara orang sakit bisa jadi dia nggak mampu ketika puasa, tambah lemas. Orang yang sudah tua renta juga demikian, tidak mampu fisiknya. Al-musafir juga demikian, mungkin capek dan semacamnya sehingga tidak kuat. Ya. Sehingga tiga ini masuk dalam kategori al-qudrah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridon", barang siapa yang sakit, "au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra". Tapi ingat, tiga ini, orang yang sakit, orang yang musafir, yang tua renta, dia wajib mengqadha pada hari yang lain setelah bulan Ramadan. Khusus untuk orang yang tua, kalau dia tidak kembali ya kemampuannya seperti semula, dia tetap tidak mampu terus, maka dia membayar fidyah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin". Barang siapa yang dia tidak mampu, maka dia membayar fidyah. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jika masih punya orang tua, maka diingatkan masih mampu atau tidak. Kalau sudah betul-betul tidak mampu, maka diingatkan untuk membayar fidyah, ya, untuk bayar fidyah. Kemudian terkait masalah at-taharah, ya, suci. Ini juga suci dari haid dan nifas, khusus untuk perempuan. Ya, suci dari haid dan nifas. Maka orang perempuan yang dia haid maupun nifas, dia tidak berkewajiban untuk berpuasa, tapi dia berkewajiban untuk mengqadha di hari yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia menjelaskan, "Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati". Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat ketika masa haid maupun nifas. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa ketika seseorang dia, tadi kan ada perempuan haid, ya, perempuan nifas. Bagaimana kalau dia sucinya itu sebelum fajar? Ya, sebelum fajar. Jadi sebelum fajar dia suci. Kemudian dia baru bisa mandi setelah subuh. Apakah itu membatalkan puasa? Maka ini tidak membatalkan puasa. Artinya, misalkan kalau dia melihat tanda-tanda suci sebelum fajar, ternyata sudah suci nih, tapi belum ada kesempatan untuk untuk mandi, maka dia tetap harus meniatkan diri untuk berpuasa di hari itu, meskipun dia harus mandi junubnya setelah dia berpuasa, misalkan jam 7 atau jam 7 nggak mungkin, ya, berarti setelah subuh, ya, saya sekitar jam 5 kurang lebih, jam 5 supaya dia bisa sholat subuh. Maka puasanya tetap sah, ya, tetap sah. Seperti halnya orang ihtilam, ya, laki-laki yang dia mimpi basah di malam hari, kemudian setelah bangun ternyata sudah adzan. Apakah dia meniatkan puasanya? Ya, dia harus puasa, meskipun dia mandi junubnya setelah adzan atau setelah masuk waktu subuh, di mana itu sudah masuk waktu untuk berpuasa, ya. Itu tentang syarat wajib puasa. Kemudian kefarduan puasa, hal-hal yang diharuskan ketika orang berpuasa. Di dalam kitab ini disebutkan ada 4 hal. Yang pertama adalah hal yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan ketika orang yang berpuasa. Yang pertama adalah an-niyatu, niat, ya, niat. Fa in kana shaumu fardhin wajaba alaihi an yanwiya siyaman minal lail. Karena ini puasa Ramadan, maka wajib untuk meniatkan puasa di malam harinya. Wajib untuk meniatkan puasa di malam hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama lahu".
barang siapa yang dia tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak sah puasanya. Nah, jadi puasa Ramadan ini jangan lupa untuk senantiasa niat, ya. Nah, madhab Syafi'iyah mereka mengambil pendapat niatnya itu harus setiap malam. Memang puasa Ramadan terlihat satu paket gitu ya. Ada yang berpendapat cukup di awal Ramadan dia puasa, niat puasa, maka langsung dirapel semua sampai 29 atau 30 hari. Itu mencukupi. Ya. Karena itu saum Ramadan seperti seolah-olah satu paket, maka cukup satu niat. Karena itu semuanya juga disebut puasa. Yang penting puasanya di malam hari. Oh iya, yang penting niatnya berarti nggak tidur nggih, Pak. Berarti nggak tidur. Yang penting niatnya di malam hari. Tapi madhab Syafi'iyah tidak. Satu sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kedua adalah dia melihat bahwa secara umum itu satu paket, seolah-olah satu paket. Tapi masing-masing sekatnya jelas. Ya, sekatnya jelas. Bahwa puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya itu ketika ada satu yang rusak, katakanlah batal, dia tidak mempengaruhi terhadap puasa di hari berikutnya. Hari pertama batal, mungkin karena dia katakanlah untuk perempuan dia haid, maka hari berikutnya dia tidak batal ketika dia sudah bersih dari haidnya. Nah, karena setiap sekatnya itu punya masing-masing yang jelas, maka yang satu tidak mempengaruhi terhadap yang lainnya, sehingga dia harus meniatkan setiap malamnya. Itu menurut ulama Syafi'iyah di sini. Jadi untuk niatnya jangan lupa yaitu setiap malam. Ya, menurut ulama Syafi'iyah. Jika puasa itu adalah puasa sunnah, maka dia boleh meniatkan kapan saja. Ya, meskipun sudah terbit fajar, meskipun sudah lewat waktu subuh, meskipun sudah misalkan waktu duha. Ini sebagaimana yang terjadi dengan Nabi SAW, di mana suatu ketika beliau masuk menemui Aisyah dan mengatakan, hal indakum syai', apakah ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada. Maka kemudian kata Nabi SAW, idzan fa inni shaimun. Langsung ketika itu Nabi meniatkan, saya puasa sunnah aja gitu. Nah, ini boleh. Tapi kalau Ramadan tidak boleh, ya. Ramadan nggak boleh. Maka dia harus dari malam, dia harus sudah meniatkan puasanya. Kalau dia tidak meniatkan puasanya tidak sah puasa Ramadannya. Yang kedua, kewajiban yang kedua yang harus dilakukan adalah al-imsaku minal akli wasyurbi. Ya, jadi dia harus menahan makan dan minum, ini hukumnya wajib. Meskipun sedikit nggak boleh. Ya. Sedikit, contoh misalkan permen lah, ya nggak boleh. Atau misalkan dia seteguk air, maka nggak boleh. Jadi dia harus menahan diri dari makan dan minum. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis qudsinya, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, bahwa orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minumnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang puasa harus meninggalkan makan dan minum sebatas waktu itu, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi nggak boleh umpet-umpetan, ya. Meskipun dia menganggap saya sedang puasa, tapi kalau dia tidak jujur kepada Allah, maka ya dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lupa, faman nasiya wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan puasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, ya. Karena mungkin selama 11 bulan tidak pernah dia puasa sunnah gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba harus puasa Ramadan. Nah, pulang kerja siang langsung dia haus banget langsung minum misalkan. Dia lupa. Maka kata Nabi SAW, falyutimma saumahu, dia tetap teruskan puasanya. Ya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena itu adalah karunia dari Allah bahwa Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Bagaimana kalau dia ingatnya ketika dalam proses? Nah, ya harus dibuang, Pak. Ya.
Ketika dia sudah ngambil satu piring, sudah lauk, ayam, sayur, kemudian dia makan dapat separuh, kemudian ingat. Nah, maka harus ditinggalkan yang dia ingat. Yang sudah masuk tidak boleh dikeluarkan. Itulah rezeki dari Allah. Tidak boleh eman-eman ke sinang piring. Nggak boleh ya. Karena yang dia ingat nggak masuk dalam kategori man nasiyah. Karena itu dia dalam keadaan sadar. Ya, yang dibolehkan di sini adalah dalam keadaan dia tidak sadar karena lupa. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah dia harus menahan diri dari al-jima', yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Ya. Dalam tambahan hadis tadi riwayat Imam Bukhari disebutkan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi dia bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi dia juga meninggalkan syahwatnya, hubungan suami istri, ya, yang sudah punya suami, sudah punya istri. Maka ini harus ditinggalkan. Ya. Hukumnya wajib, ya, karena al-jima itu bagian dari syahwat, bagian dari syahwat. Bagaimana kalau dia hanya mencium saja, mencumbu istrinya gitu ya? Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalani, kata Aisyah, dia menciumku wa huwa shaim, dia dalam keadaan puasa. Nabi tidak mengqadhonya, artinya puasanya sah. Jadi kalau mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasanya, Pak. Atau mencumbui istri, ngelawai bojone, ya, boleh kerja tuh ngelawai kelitiki macam-macam lah. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Tapi, nah ini tapi, ya, ada tapenya. Kalau sampai al-inzal, sampai keluar, mohon maaf, mani, maka itu batal. Mani keluar itu tidak membatalkan puasa kalau di luar kemampuan dia. Ikhtilam tadi. Kalau dia tidur di siang hari, kemudian ikhtilam mimpi basah, keluar loh kok basah, maka teruskan puasanya. Karena di luar kemampuan dia. Tapi kalau orang sadar, ngelawai bojone dan semacamnya itu, nah dia sadar. Sampai inzal, sampai keluar, maka itu membatalkan puasa. Ya. Jadi batasnya adalah khurujul mani. Kalau hanya khurujul madhi wal wadi, kalau hanya mengeluarkan wadi dan madi, itu ya, jadi cairan yang sebelum cairan yang keluar karena syahwat, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Paham nggih Pak sampai sini? Siapa tahu ada kejadian. Karena ada yang pernah bertanya bagaimana ini ikhtilam di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa. Mencium istrinya tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau jenengan ambil pendapat Syafi'iyah, mencium istrinya padahal udah wudu mau sholat zuhur, wudu lagi. Ya, karena terjadi kontak kulit dengan kulit. Nah, tapi puasanya nggak batal. Tapi wudunya batal. Aula mastumun nisa. Gitu ya, karena kalian menyentuh perempuan. Syafi'iyah mengatakan menyentuh perempuan di situ adalah menyentuh kulitnya. Itu bukan bahasa kiasan. Memang kulit menyentuh kulit. Itu salaman atau ciuman atau semacamnya. Itu bukan kiasan dari al-jima'. Tapi jumhur mengatakan itu al-jima'. Warabi yang keempat yaitu al-imsaku dari muntah, ya, menahan diri dari sengaja muntah. Ini wajib hukumnya, harus. Jadi tidak boleh seseorang dia menyengaja untuk muntah. Tidak boleh. Kalau dia menyengaja muntah, maka puasanya batal. Puasanya batal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dara'ahu al-qay'u falaysa alaihi qadha. Barang siapa yang dia muntah tanpa sengaja, pusing tiba-tiba muntah, kemudian dia masih kuat puasa, maka teruskan puasanya karena puasanya enggak batal. Adapun wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Kalau dia sengaja memuntahkan, ya sengaja misalkan dengan memasukkan tangan ke mulut atau yang lainnya, cara yang lainnya dengan tujuan sengaja biar muntah, maka puasanya batal dan harus diqadha. Ini hal yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa, niat di malam hari, dan Syafi'iyah mengatakan setiap malam harus niat. Mereka mengatakan wala yustaratu talaffuz, tidak disyaratkan talaffuz.
ya, tidak disyaratkan. Nah, ini kembali kepada pembahasan dulu niat itu, tidak disyaratkan. Wa mahalluhan niyah, yang disepakati tempatnya di dalam hati. Artinya kalau seseorang dia di musim Ramadan kemudian dia bangun, ya, bangun jam 3:30 dengar ada bacaan Quran atau dibangunkan istrinya, dia bangun, kemudian dia makan. Maka tanpa dia mentalafutkan itu sudah dianggap sebagai niat. Sudah dianggap sebagai niat. Ya. Kenapa? Karena bukan kebiasaan dia, Pak. Biasa nggak dia setiap jam 3:30 bangun lalu makan gitu kan? Nah, nggak biasa. Ini dia bangun 3:30 kemudian makan, tujuannya untuk apa gitu kan? Maka dia pasti ada maksudnya. Saya makan karena besok puasa, gitu ya. Besok puasa. Kemudian tentang masalah niat ini juga jangan lupa untuk ta'yin, ya. Ta'yin tentang puasanya, dia puasa apa? Maka setiap Ramadan ini jangan lupa ta'yin niatnya itu, saya niat puasa Ramadan di dalam hati. Saya niat puasa Ramadan karena ada ini untuk membedakan antara puasa yang satu dengan puasa yang lainnya, karena puasa itu bentuknya sangat banyak, ya. Kemudian hal-hal yang lain yang tentunya di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Di sini ada 4 yang membatalkan, berapa? Oh, yang membatalkan puasa ada 10, ya, ada ya 10. Semua yang masuk ke perut, ya, yang terbuka ini kan apa namanya? Lubang yang terbuka dengan sengaja. Kalau memasukkan sesuatu dengan sengaja ke perut, maka hukumnya dia batal. Termasuk di sini disebutkan wa min dzalika syurbud dukhan, ya. Memasukkan asap. Nah, memasukkan asap pun itu membatalkan puasa. Ya. Itu kan bukan makanan dan minuman, iya Pak, tapi ada orang mengatakan dia sudah makan atau minum belum, ya. Tapi kalau dikasih 15.000 mending beli yang jadi asap rokok gitu ya, daripada beli makan dan minum. Ya. Ada orang yang dia tahan nggak makan minum tapi nggak tahan rokok, nah, gitu. Berarti kayak makan dan minum juga. Tapi di sini karena dia memasukkan sesuatu ke bagian yang terbuka, masuk ke perut juga, maka itu membatalkan puasa. Ya. Jadi termasuk syurbud dukhan, merokok itu min mufsidatis syam, termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian al-huknah, suntikan. Suntikan, jika suntikannya bukan dari jalan yang terbuka, misalkan dari tangan, jika itu hanya obat maka tidak membatalkan. Tapi kalau suntikannya sifatnya adalah nutrisi, ya, namanya apa itu? Untuk apa? Impus, ya, itu membatalkan, ya, itu membatalkan. Nah, yang kedua al-huknah juga dimaknai sebagai idkhalu dawa, memasukkan obat lewat kubul maupun dubur, ya, lewat kubul maupun dubur. Nah, di sini disebutkan fi ahadis sabilain. Menurut ulama Syafi'iyah, baik dari jalan depan maupun jalan belakang membatalkan puasa kalau itu memasukkan obat, ya. Karena apa? Karena itu dimasukkan dari 2 jalan ini. Tapi ulama yang lain mengatakan jika lewat depan tidak membatalkan. Kenapa? Karena jalan depan itu kubul tidak tersambung kepada lambung. Adapun jalan belakang itu tersambung ke lambung. Jadi kalau lewat jalan depan, obat lewat kubul tidak membatalkan, tapi kalau lewat dubur itu membatalkan. Misalkan ada anak kecil ya, diminumin obat susah dan semua susah, akhirnya lewat obat yang dubur. Ya. Nah, kalau ada orang gede seperti itu, maka itu membatalkan puasanya, membatalkan puasa. Kemudian al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, ya. Kita tidak sebutkan hadisnya, tadi sudah. Al-wat'u amdan fil farji. Kemudian hubungan seksual dengan sengaja, ya. Kalau lupa maka tidak membatalkan. Tapi mungkin enggak, Pak? Tapi di sini disebutkan amdan, mungkin lupa ya, karena pengantin baru gitu lupa. Ingat-ingat setelah maghrib, kan dewa kagina Ramadan. Oh iya ya, gitu. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha wada'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah ya memaafkan atas umatku, yaitu ketika dia salah atau lupa atau dia dipaksa. Ya. Kemudian yang keenam adalah al-inzal. Al-inzal an mubasyarah, yaitu keluar mani tapi dengan cara mubasyarah min ghairi jima. Ya, selain jima. Kalau jima jelas batal tadi, tapi kalau al-inzalnya itu selain mubasyarah, seperti dia mencium atau dia mencumbai istrinya, maka ini juga membatalkan, ya, membatalkan.
Kemudian haid dan nifas juga membatalkan. Al-jununu war-ridah, yaitu gila dan dia murtad, ini juga membatalkan. Ya. Sebagai penutup, yustahabu fi shaumi salah satu asya. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya puasa kita lebih maksimal dan lebih berkualitas. Jangan lupa yang pertama adalah dianjurkan. Ya. Di sini disebutkan dianjurkan, hukumnya tidak wajib. Tapi untuk menyempurnakan kualitas puasa kita. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi kalau sudah ada adzan maghrib, segeralah berbuka. Ya, segera berbuka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Manusia akan berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Ya, ketika berbuka hendaklah dia yaitu minimal dengan rutop kurma yang basah, kalau tidak kurma yang kering, kalau tidak ada maka seteguk air untuk membatalkan puasanya dulu. Ya, untuk menyegerakan berbukanya dulu. Berbukanya dulu. Maka hendaklah dia demikian. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berbuka, maka ala rutobat dengan kurma basah. Kalau enggak ada, ala tamarat dengan kurma kering. Minimal 3. Kalau tidak ada, hasan hasawat minal ma, seteguk air, ya, seteguk air. Ya, jadi jangan langsung makan besar, ya, jangan langsung makan besar. Minum, ya, ambil air bisa yang manis atau yang bening, kemudian seteguk 2 teguk makan kurma kalau ada. Kalau enggak ya setidaknya minum dulu, baru kemudian dia sholat maghrib. Ya, setelah maghrib baru dia makan besar, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu urutannya. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Ini sunnah Nabi. Ini hukumnya nggak wajib, dianjurkan, tapi sangat dianjurkan. Ini sunnah Nabi, mengakhirkan sahur. Jadi kalau mau puasa, sahurnya jangan jam 1, jam 2. Jangan. Atau habis isya, saya udah niat sahur habis isya. Enggak, itu bukan sahur namanya. Sahur waktu sahar itu. Waktu sahar adalah sepertiga malam yang terakhir. Akhirkan aja. Ya, setengah jam atau 15 menit sebelum adzan subuh. Ya, adzan subuh. Tapi kalau memang dia harus masak dulu ya lebih lama. Mungkin jam 3 dia bangun, persiapkan dulu untuk masak. Tapi kalau sudah siap, dari sore sudah matang, maka 15 menit atau setengah jam sebelum adzan subuh. Tujuannya apa? Yaitu mengikuti sunnah Nabi, yaitu mengakhirkan sahur, ya. Mengakhirkan sahur. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Beliau mengakhirkan sahur. Dan supaya kita lebih kuat ketika menjalani puasa ini, karena baru makan kemudian langsung masuk batas awal puasa, sehingga kita masih punya stok, ya, secara fisik itu masih punya stok. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berpuasa, kalau nggak terbiasa makan, ya, karena ada orang-orang yang kalau makan itu makan nasi nggak enak perutnya, badannya nggak enak itu, minimal minum atau makan kurma, minimal. Kalau nggak ada kurma, minimal minum. Ini mengikuti sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah, ya. Minimal minum. Sambil kita tadi niat, ya, sambil niat supaya kita niatnya setiap malam, tidak lupa bahwa kita sedang dalam momen puasa, momen Ramadan. Karena ada orang-orang yang malas untuk sahur, maka niatkan dalam diri kita sahur mengikuti sunnah Nabi dan kita ingin mendapatkan keberkahan di waktu sahur itu. Kemudian yang ketiga, tarkul hajar minal kalam. Nah, ini yang terpenting, ya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dari ucapan. Ini disunahkan. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor, yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang keji, yang kasar, maka Allah tidak butuh kepada dia ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Enggak butuh puasanya. Maka sempurnakan puasa kita, bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wa syurbi wa innama siyamu minal lahwi wa rafas.
Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan hal-hal yang sifatnya kotor, keji secara ucapan, perbuatan dan yang lainnya, isyarat dan seterusnya, maupun yang buruk-buruk, yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan, ya, tinggalkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan tentang hal-hal yang kita lakukan ketika puasa. Dan yang terakhir itu adalah bersemangatlah untuk melakukan amal soleh di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan puasa, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW, di mana beliau SAW kana ajwadun nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling antusias untuk melakukan kebaikan apapun bentuknya, dan kebaikan itu semakin meningkat dilakukan oleh beliau ketika memasuki bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, terlebih ketika didatangi oleh malaikat Jibril, semakin giat beliau SAW untuk berbuat baik. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan Jibril, malaikat Jibril itu menemui beliau SAW setiap malam pada bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir. Yu'radu alaihi nabiyyu SAW Al-Quran, di mana beliau SAW membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril, ya. Jadi murojaah untuk dikoreksi oleh malaikat Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwadu an-nasi bil khairi min rih al-mursalah. Kata beliau SAW bahwa ketika malaikat Jibril datang, maka beliau itu menjadi manusia yang paling antusias melakukan kebaikan, melebihi angin yang berhembus, ya, angin yang berhembus. Jadi sangat semangat sekali, ya. Sehingga ya, kalau kita kan nggak mungkin, ya, malaikat Jibril datang setiap malam, mana kita bukan nabi, kita manusia biasa. Maka setidaknya setiap hari-hari memasuki atau melewati diri kita dari bulan Ramadan, bersemangatlah untuk berbuat kebaikan. Membaca Al-Quran, zikir pagi, zikir sorenya, zikir secara umumnya, istighfar, solawat, ataupun yang lainnya, termasuk yang biasanya tidak sholat sunnah, maka kerjakan sholat sunnah. Yang tadinya tidak biasa sedekah meskipun tidak banyak. Yang tadinya biasa berkunjung ke orang tuanya, silaturahmi sepekan sekali, tambah sepekan 2 kali, misalkan seperti itu, nganterin makanan dan seterusnya. Wallahu a'lam, ya. Jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menyambut Ramadan ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ini dan bisa sampai selesai, bisa memaksimalkan, mengoptimalkan Ramadan ini dengan amal terbaik kita, dengan niat terbaik kita, dengan fisik terbaik kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan apa yang Allah harapkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Kita menjadi orang-orang bertakwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekat kepadanya dengan kebaikan amal soleh yang diperintahkan dan menjauhi perkara-perkara yang dilarangnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.